Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadija si imul jagi Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia pasti pernah mengalami atau pernah dihampiri musibah. Kalau musibah kita artikan sebagai bisa berbentuk kebaikan dan bisa berbentuk keburukan, bisa berupa sesuatu yang menyenangkan hati, tetapi bisa juga sesuatu yang menyusahkan, meresahkan, atau menyedihkan. Maka tentu saja setiap orang pasti pernah mengalaminya, dan itulah yang namanya suka duka kehidupan. Kedukaan tidak selalu terus-menerus, demikian juga kesenangan bukan tanpa akhir. Segalanya mempunyai waktu-waktu tersendiri. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah mengingatkan kita agar memahami baik musibah yang menyenangkan maupun musibah yang tidak menyenangkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surat Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Yang artinya kurang lebih setiap yang berjawa, setiap yang berjiwa pasti pernah mengalami mati, pasti pernah merasakan mati. Dan kami, kata Allah, menimpakan kejelekan, keburukan, atau kebaikan benar-benar sebagai ujian. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjalani kehidupan di dunia.
untuk kemudian mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat. Apakah perbuatan taat ataukah perbuatan maksiat? Dan pada ujungnya kita akan menerima pahala atau dosa. Kita akan menerima kenikmatan atau kesengsaraan. Kita akan menerima surga atau neraka. Tentu kita berharap mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan segeja si mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, seorang sahabat yang bernama Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat mendapatkan ujian?" Maka jawab Rasulullah, "Para Rasul." Kemudian siapa lagi ya Rasul? Para ulama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul pun, Nabi pun, manusia yang dicintai oleh Allah, diberikan musibah, diberikan cobaan. Tentu cobaannya lebih besar karena imannya lebih kuat. Dan tentu saja percobaan yang besar akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan yang besar pula bila ridho dan menyadari bahwa apa yang menimpa dirinya itu tidak lain adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga akan menerima cobaan-cobaan itu dengan kadar kemampuan kita, kadar kemampuan keimanan kita. Karena Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan kita. Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika sesuatu musibah menimpa kita, apapun juga bentuknya, maka sesungguhnya kita tidak sendiri. Sekali lagi, kita tidak sendiri. Tinggal kita bersabar, bertawakal, atau tidak sabar. Maka tentu saja kalau kita sabar, kita bertawakal, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Kalau kita ridho, Allah pun akan ridho. Sebaliknya kalau kita tidak ridho, maka Allah akan menimpakan azab kepada kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, juga tidak lepas dari musibah demi musibah. Mulai dari penolakan, pelecehan, provokasi, teror. Bahkan beliau pernah diboikot selama 2 tahun, sehingga hampir-hampir mati kelaparan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Itu sebagian kecil dari apa yang bisa disebutkan dari musibah yang pernah menimpa Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita bolak-balik sejarah para rasul, maka Nabi Adam alaihissalam pun sebagai bapak manusia ini juga tertimpa berbagai macam musibah. Dimulai ketika beliau diturunkan dari surga akibat termakan bujuk rayu setan. Maka beliau diturunkan ke bumi. Beliau diturunkan bersama dengan istrinya Hawa ke bumi dan terpisah sehingga keduanya saling mencari dalam waktu sekian lama. Kemudian ketika beranak pinak, beliau dikaruniai anak-anak yang kembar. Qabil laki-laki, kembarannya perempuan. Qabil ganteng, kembarannya cantik. Dan memang biasanya kalau saudara kembar yang satu ganteng, yang satu cantik, atau kalau kedua-duanya laki-laki atau kedua-duanya perempuan, maka sama-sama ganteng, sama-sama cantik, dan begitu sangat mirip, hampir sama. Sehingga di dalam khazanah peribahasa Melayu disebut sebagai bagaikan pinang dibelah dua. Karena pinang itu sangat simetri, dan ketika dibelah dua maka antara yang satu dengan yang lain hampir sama, atau bahkan kita katakan sama. Tetapi ada juga ketika saudara kembar ternyata antara yang satu dengan yang lain berbeda. Nah, kalau yang ini orang biasa menggunakan istilah bagaikan pinang dibelah dengan kampak. Bayangkan kalau pinang dibelah dengan kampak sebesar itu membelah pinang sekecil itu, maka pinangnya akan hancur lebur. Tapi ini sekedar intermezzo. Masyarul muslimin rahimakumullah. Qabil menginginkan saudara kembarnya yang cantik, tidak menginginkan dikawinkan dengan saudaranya yang bukan saudara kembarnya yang tidak cantik. Oleh karena itu Qabil iri hati kepada Habil yang akan mendapatkan saudara kembarnya yang cantik. Maka setan, iblis memahami peluang itu, kemudian membisikkan sesuatu yang baru, ialah pembunuhan. Karena pada waktu itu belum pernah ada pembunuhan. Maka dibunuhlah Habil. Kemudian dia membawa lari saudara kembarnya untuk dikawini. Pada waktu itu syariat
yang diturunkan oleh Allah adalah kawin silang antara saudara dengan saudara yang bukan kembarannya. Karena belum ada manusia. Manusianya yaitu anak-anak Nabi Adam, kembar. Kemudian ada satu yang tidak kembar, yang dikenal sebagai seorang nabi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kejadian ini merupakan musibah buat Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kalau kita membaca sejarah Nabi Nuh, maka kita akan mendapati bahwa istrinya dan anaknya tenggelam oleh gelombang bandang, oleh gelombang yang besar. Diriwayatkan bahwa Nabi Nuh teriak-teriak memanggil putranya, "Wahai Kan'an, wahai Kan'an, naiklah ke perahu, karena sebentar lagi akan banjir." Bahkan ketika banjir sudah datang dan Kan'an berenang di antara gelombang banjir, Nabi Nuh masih teriak-teriak, "Kan'an, Kan'an, kesini kamu, ikutlah dengan perahu kami." Tapi Kan'an tidak menggubris. "Tidak ayah, aku akan ke gunung, ke puncak bukit, karena di puncak bukit tentu tidak ada banjir." Nabi Nuh sangat bersedih. Kesedihan yang muncul adalah dikarenakan Nabi Nuh tidak paham, tidak tahu bahwa putranya Kan'an itu adalah ingkar. Sehingga beliau mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, anak saya, anakku yang soleh ikut mati tenggelam." Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman yang menjelaskan kepada Nabi Nuh bahwa anaknya adalah ghairu soleh, bukan soleh. Walaupun Nabi Nuh tidak tahu bahwa anaknya ghairu soleh, dikira soleh. Karena ketika berhadapan atau di hadapan Nabi Nuh, si anak kelihatan dan tampil sebagai anak yang soleh, yang taat kepada orang tua, dan soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu hanya pura-pura. Padahal sebenarnya dia tidak percaya, dia ingkar, dia kafir. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini musibah-musibah yang menimpa para nabi dan rasul. Dan seterusnya sampai sebagaimana yang kita pernah dengar bahwa seorang Nabi Ayub alaihissalam, dia diberikan musibah oleh Allah. Mulai dari kematian anaknya, kematian binatang ternaknya, kehancuran ekonomi keluarganya, sampai dengan beliau ditimpa penyakit, yang penyakit itu tidak kunjung sembuh bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Akhirnya Allah menyembuhkan. Yang di dalam Al-Quran
ada doa yang bisa kita petik ketika kita menderita sakit. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa ayyuba iznada rabbahu anni massanya dzur wa anta arhamur rahimin. Kemudian doa itu kita petik sebagai doa, sebagai bacaan permohonan kepada Allah agar penyakit yang kita derita disembuhkan oleh Allah, sambil dipenuhi dengan rasa sabar dan tawakal. Rabbi inni massaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Yang kita baca berulang-ulang saat kita sakit. Masyaallah bismillah rahimakumullah. Para pemirsa, si imbul yagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika musibah pandemi COVID-19, musibah pandemi corona, maka seharusnya kita tanggapi sebagai musibah. Dan musibah ini harus kita terima. Karena pada dasarnya seizin Allah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa kita tanpa seizin Allah. Tentu dengan disertai usaha dan upaya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Nabi. Seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang berjuang kala itu untuk menyelamatkan rakyatnya, menyelamatkan masyarakatnya dari musibah yang menimpa, ialah penyakit taun, penyakit perut yang mematikan. Dan dalam perjuangan itu beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentu kita pun berusaha untuk selamat dari musibah yang menimpa kita dengan cara segala upaya sebagaimana yang diharuskan kita lakukan, ialah protokol kesehatan, prokes. Menjaga jarak, sering cuci tangan, dan memakai masker. Kita ikuti itu semua. Dan sekarang sampai pada tahap vaksinasi. Kita ikuti semuanya. Soal bagaimana hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum, dari usaha-usaha yang kita lakukan, Allah akan memperhatikan dan menghargai usaha-usaha yang kita lakukan. Oleh karena itu, niat kita ketika kita usaha adalah demi keselamatan. Insya Allah, Allah akan memberikan keselamatan. Dan lebih daripada itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyingkirkan virus yang mematikan ini. Virus yang membuat
kita semua dicekam rasa takut. Karena begitu gampangnya menular. Sehingga rumah sakit penuh. Yang tertular banyak. Walaupun persentase kematian berkisar 5%. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Itulah pemahaman kita tentang musibah. Sehingga dengan begitu maka kita bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sehingga mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari musibah pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang mulia, panjang umurnya, dan banyak amalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.